Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Bapak akan lanjutkan ya esai dari buku mandiri eksponen logaritma yaitu untuk kelas 10 ya. Jadi sini memang banyak soal-soal yang unik dan juga agak-agak sulit begitu ya. Mudah-mudahan dengan penangan Bapak ini kalian akan menjadi anak yang nanti akan dapat mengerjakan soal-soal yang sulit ya. Karena memang kalau menurut Bapak, jika misalkan ada ketentuan dalam matematika, katakanlah misalkan dalam hal ini bab eksponen dan logaritma, dan jika kalian di sini seringkali yang menyelesaikan soal-soal yang beragam, insya Allah kalian nanti akan terbuka di situ ya. Kalian akan betul-betul menguasai tentang eksponen dan logaritma. Oke, langsung aja di sini nomor 4 ya. Kalian bisa lihat di sini. Nomor 4 ini jika X lebih dari sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Dan di sini diketahui X kali Y itu sama dengan X pangkat Y. Sedangkan X per Y sama dengan X pangkat 5Y. Ya, hitunglah X kuadrat ditambah 3Y. Oke. Anak-anakku sekalian, ini adalah soal yang unik ya. Dan insya Allah juga ini nggak terlalu sulit sih sebetulnya kalau menurut Om ya. Dari ketentuan kedua ini, ya, di mana X kali Y sama dengan X pangkat Y dan X per Y sama dengan X pangkat 5Y, kalian kalikan. Jadi sehingga kalian nanti dapatkan X kuadrat sama dengan berapa, ya kan? Kalian kalikan ini dikali ini maksudnya ya. Berarti X kali Y dikali X per Y, berarti Y-nya dicoretkan, ya kan? Berarti Y-nya dicoret kalau dikalikan. Jadi maksud Om gini loh. X kali Y dikali X per Y, ya. Itu sama dengan ya ininya juga dikali, berarti kan otomatis ini dikali ini X pangkat Y dikali X pangkat 5Y. Jadi ini sama dengan X pangkat Y 1Y ditambah 5Y 6Y berarti kan. Nah yang bawahnya ini Y-nya dicoret ya, sehingga didapatkan ini X kuadrat. X kuadrat itu sama dengan X pangkat 6Y. Jadi otomatis dong di sini ini apa? Oke, Om ginikan dulu. Berarti di sini kamu lihat pangkatnya 2 itu sama dengan 6Y. Jadi langsung didapat Y-nya itu sama dengan 2 per 6 atau 1 per 3. Ini pertama. Dan lalu yang kedua, sekarang untuk menentukan X, kamu masukkan Y-nya ini ke dalam persamaan pertama atau yang kedua. Ya, kalau kita masukkan ke persamaan kedua, itu berarti Y-nya ganti sepertiga X. Ya kan, itu sama dengan, ya, sepertiga X sama dengan X pangkat sepertiga. Oke. Nah, kalian tahu di sini sepertiga X sama dengan X pangkat sepertiga ini kita bisa satukan ya. Bisa satukan begini caranya, yaitu X pangkat sepertiga dikurangi sepertiga X itu sama dengan 0 ya. X-nya keluarkan ya. Berarti otomatis ini X pangkat 1, berarti di sini X pangkat, supaya jadi pangkat sepertiga, berarti kan otomatis di sini min 2 per 3. Sedangkan yang ininya dikurangi sepertiga sama dengan 0. Ya, kalian lihat. Ya, ini kalau dikalikan ini X pangkat 1 dikali X pangkat min 2 per 3 itu sama dengan X pangkat sepertiga. Dan X dikurangi X dikali min sepertiga sama dengan min sepertiga X, ya kan? Nah, jadi otomatis di sini X-nya sama dengan 0, akan tetapi ada ketentuan X-nya harus lebih daripada 1. Jadi dalam hal ini X sama dengan 0, lalu yang kedua itu X pangkat min 2 per 3, itu sama dengan 1 per 3. Kalian lihat, X pangkat min 2 per 3 itu sama aja dengan 1 per X pangkat 2 per 3. Itu sama dengan sepertiga. Kita kali silang, berarti X-nya X pangkat 2 per 3-nya ke kanan dan 3-nya ke kiri. 3 kali 1, 3. Berarti 3 sama dengan X pangkat 2 per 3. Ya kan? Nah, berarti X-nya di sini bisa kita cari. Ini sama saja dengan 1 anak-anak. Ya. Jadi X-nya sama dengan 3 pangkat berapa supaya menjadi 3 pangkat 1. Sedangkan dia dipangkatkan 2 per 3. Ya udah tinggal dibalikin 3 per 2.
3/2. Kalau kamu masukkan X ini 3 pangkat 3/2 berarti otomatis 3 pangkat 3/2 pangkat 2/3 lagi. Jadi 3 pangkat 1. Jadi X-nya sama dengan ini anak-anak. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan di sini ditanyakannya apa? X kuadrat ditambah 3Y. Ya udah, masukkan sekarang. 3/2 kuadrat berarti 2-nya bisa dicoret. Ini berarti 3 pangkat 3, 27 ditambah 3 kali Y. Y-nya itu sama dengan 1/3. Ya udah, masukkan. Ya, 3 pangkat 3/2 pangkat 2 lagi berarti 3 pangkat 6/2 atau 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 ditambah 1. Jadi ini sama dengan 27 tambah 1 sama dengan 28. Ya. Nah, mudah-mudahan tipe soal seperti ini bisa menjadikan inspirasi buat kalian ya. Jadi memperlebar ya pandangan kalian ya, mengerjakan soal-soal yang sulit ya. Jadi ini mungkin merupakan salah satu tipe pengerjaan yang mungkin nanti bisa kalian gunakan di lain soal. Oke. Nah, sekarang selanjutnya nomor 5 ya. Nomor 5 ini adalah soal esai di mana kalian suruh menghitung. Ini gampang ya. Jadi ini suku 2 dikali suku 2 otomatis berarti menjadi suku 4. Jadi begini, ini cara pengaliannya ini kali ini, ditambah ini kali ini, lalu ditambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Akar 7 kali 2 akar 7 sama dengan akar 7-nya hilang akarnya. Berarti 2 kali 7, 14. Ya kan? Akar 7 dikali akar 2 berarti akar 14. Min 3 akar 2 kali 2 akar 7. Min 3 kali 2-nya min 6. Akar 2 kali akar 7-nya akar 14. Ya kan? Lalu min akar 3 min 3 akar 2 dikali ya akar 2 itu berarti min 3 kali 2 min 6. Ya. Jadi kalian tinggal jumlahkan sekarang yang sejenis. Akar 14 dikurangi 6 akar 14 berarti min 5 akar. Yang 4 dulu ya. 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Sedangkan akar 14 dikurangi 6 akar 14 sama dengan min 5 akar 14. Jadi jawabannya adalah ini anak-anak ya. Oke. Nah, sekarang nomor selanjutnya. Ya, nomor selanjutnya yaitu bentuknya seperti ini. Nah, ini tuh kita harus ingat ya. Harus ingat ini menggunakan rumus A pangkat A log B. Itu sama dengan isinya B. Nah, menggunakan ketentuan yang ini anak-anak. Ya. Oke. 8 berarti kita buat ini basisnya menjadi 2. Jadi 2 ya. Berarti ini 2 pangkat 3. Lalu yang atas 2 pangkat 2 log 3. Ya kan? Nah, kalian ingat ini itu bisa lari ke numerus. Jadi nanti 3 pangkat 3. Sedangkan 2-nya ini menjadi 1/2. Ya. Atau sekarang begini, 3/2-nya ini bisa pindah ke 3. Jadi begini ya, ini bisa menjadi seperti ini anak-anak. 2, ini 3-nya tetap kan? Sedangkan ini kalian ingat, kalau misalnya basis sekarang dipangkatkan, berarti kalau diturunkan pangkatnya itu menjadi penyebut. Berarti 3/2, 2 log 3. Ya udah, ini 3/2-nya pindahkan ke 3. Berarti menjadi seperti ini. 2, ya kan? 2 log 3 pangkat 3/2 alias 1/2 alias 3 akar 3. Berarti ini isinya adalah 3 akar 3. Oke, sekarang yang kanan. Ini kan ditambahkan 8 akar 2. Kamu lihat 8 akar 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 setengah. Ya kan? Karena akar 2-nya setengah. Sedangkan 8-nya 8-nya itu 2 pangkat 3. Berarti ini 2 pangkat 3 setengah. 3,5 ya. Log. Nah, 2 akar 8. Akar 8 kalian tahu 2 pangkat 3/2. Ya kan? Ya kan? Ini kalau dikeluarkan itu kan berarti 8 pangkat setengah. 8-nya sendiri sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi setengah. Jadi 2 pangkat 3/2. 2 pangkat 3/2 kali 2 pangkat 1. Jadi 2 pangkat
5/2. Ya. Jadi isinya berapa ini? Ya udah, ya seperti Om pernah jelaskan sama kalian bahwa jika numerus berpangkat ini menjadi apa namanya? Pembilang, sedangkan ini menjadi penyebut. 7/2, 3,5 tuh ya. Oke, 5/2 dibagi 5/2 dibagi 7/2 berarti isinya adalah 5/7. 5/7 ditambah 3/3, ya udah isinya berarti 3/3 ditambah 5/7 ya. Ini kalian jangan salah menghitung ya. 5/2 dibagi 7/2 itu 5/7. Ya, ini kan dikalikan ya. Bisa maksud Om seperti ini. 5/2 dikalikan kebalikannya 2/7. 2-nya coret jadi 5/7. Baiklah anak-anak ya, mudah-mudahan kalian paham. Dan lalu sekarang yang ini. Nah, ini juga sama, merupakan soal yang cukup unik ya, cukup unik di sini. Nanti juga hasilnya adalah bagus. Kalian tahu bahwa ada rumus A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B dikali A plus B. Nah, ini juga sama, berarti A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti A-nya 9 log 45 itu dikurangi 9 log 5 dikali 9 log 45 ya, ditambah 9 log 5 ya. Kalian tahu kalau pengurangan itu adalah bagi, sedangkan kalau penjumlahan 9 log 45 ditambah 9 log 5 itu dikali. Ya udah, berarti ini langsung saja 9 log yang penjumlahannya berarti dikali 45 kali 5 ini dikali yang pengurangannya atau pembagiannya 9 log 45 dibagi 5. 9 log 45 dibagi 5. Yang satu dikali karena penjumlahan. Ya, ini tetap ngambil rumusnya dari ini ya. Jadi kalau misalkan Om terangkan secara jelas, jadi Om ini langsung cepat aja di sini ya. Berarti 9 log 45 ditambah 9 log 5 jadi ini. Ya kan? 9 log 45 ditambah 9 log 5 menjadi 9 log 45 kali 5 dikali 9 log 45 dikurangi 9 log 5 menjadi ini. Dibagi. Ya, kalian tahu bahwa 9 log 45 dibagi 5 itu 9. 9 log 9 berarti 1 bisa dicoret oleh kita karena ini 1 nilainya ya. Oke. Berarti tinggal ini doang dengan yang di bawah. Oke, kita uraikan 9 log. Di sini karena ada 15, kalian tahu bahwa ini itu sama dengan 9 kali 5 kali 5 kan? Berarti 3 kali 3 kali 5 kali 5. 45 kali 5 itu 225. Berarti itu sama dengan 15 kuadrat yang atas tuh ya. Jadi 9 log 15 kuadrat. Ya kan? 45 kali 5 225 itu sama dengan 15 kuadrat. Yang bawahnya ini menjadi, kalian lihat 9 log 15 pangkat seperempat. Ini bisa kita turun-turunkan. Berarti ini 9 log 15 dibagi ini seperempat 9 log 5 oh ya nggak kelihatan, sorry. 15. Jadi ini turunkan 2 kali 9 log 15 yang bawah menjadi seperempat 9 log 15. Ininya coret, berarti 2 dibagi seperempat. Itu sama dengan 8 nilainya ya. Oke anak-anak. Nah sekarang selanjutnya Om akan memberitahukan kepada kalian. Oh yang ini belum, nomor 6, sorry. Iya benar, nomor 6 ini ya. Jadi kalau misalkan akar 7, ini akar berulang namanya ya. Akar 7 sama dengan P, berapakah nilai P-nya? Oke, P-nya kuadratkan sekarang. Berarti kalau dikuadratkan, di ruas kanannya berarti kuadratkan. Berarti ini 7 kali akar 7. Ini kita tahu ini adalah P. Berarti P kuadrat sama dengan 7P. Oke, ini bisa menjadi P kuadrat min 7P sama dengan 0. Kita buka atau uraikan, difaktorkan. P dikurangi 7
sama dengan 0. Ya kan? P kuadrat dikurang 7P itu menjadi P dalam kurung P min 7. P-nya di sini ada ketentuan lebih besar 0 ya. Om lupa tidak nulis. Oke, jadi di sini P1-nya adalah 0, P2-nya adalah P min 7 sama dengan 0, jadi P-nya sama dengan 7. Jadi isinya P-nya sama dengan 7, anak-anak ya. Nah, itulah nomor 6. Sekarang nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya kita akan belajar tentang menggambar grafik, anak-anak ya. Kalian lihat, di sini kalian disuruh menggambar grafik yang mana basisnya pertama itu lebih besar daripada 1. Jadi otomatis di sini nanti grafiknya monoton naik. Sedangkan yang kedua ini adalah pecahan. Berada pada range atau rentangan 0 sampai dengan 1. Jadi ini monoton turun, nanti grafiknya seperti ini ya. Oke. Om memberitahukan kepada kalian ya, sebelum menggambar grafik ini secara garis besarnya, eksponen ini ada dua grafiknya, yang turun monoton ke bawah, yang naik monoton ke atas ya. Nah, yang ini yang naik, ini yang turun. Kalau yang turun ini ya, ini itu basisnya itu antara 0 dengan 1 atau katakanlah 1/A pangkat X. Nah, kalau ini misalkan GX ya. Sedangkan ini FX itu sama dengan A pangkat X. Di mana A ini adalah bilangan yang lebih besar daripada 1 positif. Ya, anak-anak, ingat ya. Jadi, jelas di sini itu kita akan menggambar dua bentuk grafik ini. Apa sebabnya Om bilang seperti itu? Karena yang pertama basisnya 3, yang kedua basisnya adalah atau bilangan pokoknya adalah sepertiga. Jadi langsung saja gitu ya. Oke. Nah, ini sebetulnya gampang banget menggambar grafik. Kalau udah tahu kalian bentuknya seperti ini, berarti udah pasti seperti ini. Langsung aja kalian tulis untuk yang nomor A ya. Gambarkanlah grafik Y sama dengan 2X plus 1. Ini mudah. Langsung aja kalian tulis seperti ini ya. Karena basisnya itu lebih besar daripada 1, jadi otomatis bentuknya seperti ini anak-anak. Nah, begitu kan? Tuh, seperti itu monoton naik ke atas. Nah, sekarang ya, di sini kita pertama harus menentukan dulu titik potong dengan sumbu Y-nya. Ya, di sini Y sama dengan 3 pangkat 2X plus 1. Ya, titik potong dengan sumbu Y, ini kan sumbu Y ya. Ini sumbu X. Itu X-nya nilainya 0, kamu masukkan ke sini. Berarti Y sama dengan 3, 2 kali 0 ditambah 1. 2 kali 0, 0, 0 ditambah 1, 1. Berarti 3 pangkat 1. Y-nya sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Jadi ini 0,3. Begitu anak-anak. Ya. Karena di sini range-nya min 3 sampai 5, jadi otomatis di sini kamu harus memasukkan nilai ini min 1 di sini, ini min 2 di sini, dan ini min 3 ya. Awas, kalian di sini tinggal menentukan koordinat-koordinat tersebut ya. Tuh lihat. Nah, ya kan? Bagusnya digunakan milimeter blok. Lalu ini sampai 5 katanya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini katakanlah ya seperti ini ya. Oke, sekarang Om hubung-hubungkan dulu ininya. Berarti ini. Terus yang ini ya kan? Yang ini, yang 4 terus ke atas ini kan? Ke atas terus ke kanan. Ya. Oke. Nah, tinggal kamu masuk-masukkan dengan membuat tabel sekarang. Ya kan? Di sini kamu tulis Y sama dengan 3 pangkat 2X plus 1. Ya, di sini X-nya, nilai X-nya. Kalian tulis. Nah, seperti ini. Oh, Om terlalu ke tengah ya. Ini harusnya salah. Bentar ya, di bawahnya. Di sini Y sama dengan 3 pangkat 2X plus 1. Di sini nilai X-nya. Oke, kalian beginikan. Nah, begitu kan. Sekarang dari min 3. Min 3 masukkan ke sini. Ya kan? Min 3 masukkan ke sini. Oh, salah. Berarti dari sini mulainya. Sorry. Y sama dengan 3 pangkat 2X plus 1. Ini nilai X-nya ya. Berarti min 3 di sini. Masukkan min 3 ke sini. Min 3 kali 2. Min 6. Min 6 ditambah 1. Min 5. Berarti Y-nya sama dengan 3 pangkat min 5. Ya.
3 pangkat min 5 itu 1/3 pangkat 5, kecil banget. Tuh lihat. Jadi ini lihat. Ya, ini pada saat min 3 ini kecil banget di sini. Mendekati 0, ya kan? Oke, lalu min 2 sekarang. Makin ke atas dia udah pasti. Ya kan? Oke, masukkan min 2 kali 2, min 4 tambah 1. Min 3, berarti ini 3 pangkat min 3. Kalau min 1 udah pasti 3 pangkat min 1. Kamu masukkan min 2 ditambah 1, min 1. Sepertiga, ini min 1. Nah, ini teh berarti sepertiga. Ya. Lalu ini adalah 1/27. Anak-anak, ya kan? Lalu yang paling kecil ini 3 pangkat 5 itu 81. 9 kali 9, 81 kali 3. 1/2, 81 kali 3, 243 ini. Ya, paling bawah. Ya, paling bawah. 1/243 ini. Yang ini nih maksudnya ini ya. Nah, ini maksudnya. Karena Om di sini ini ya udah nggak usah ditulis ya. 1/243. Sekarang untuk kalau X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 itu udah pasti 3. Kalian masukkan ke sini 3 pangkat 2 kali 0, 0 tambah 1, 3 pangkat 1 jadi 3. Ya kan? Nah, ininya 0 berarti ininya 3. Lalu kalau ininya 1 sekarang 2 kali 1 2, 2 ditambah 1 3, 3 pangkat 3 berarti 27. Nah, ini kalian, ini 1, berarti ini 27. Lalu kalau 2, ya kalau 2 itu masukkan ke sini. 2 kali 2, 4 ditambah 1, 8. Berarti 2 pangkat 5. Ya, oh sorry, 3 pangkat 5 ya. Ini tadi 3 pangkat 3. Kalau 3 itu udah pasti 3 pangkat 7. Kalau 4 ini 3 pangkat 9. Kalau 5 ini pasti 3 pangkat 11 ya anak-anak. Nah, ini jadi gambarnya seperti ini anak-anak ya. Dalam hal ini memang harus menggunakan milimeter block. Tapi kalau misalkan kita menjelaskannya dengan tabel seperti ini, walaupun bentuknya tidak bagus-bagus banget, begitu ya, insya Allah nanti dibutuhkan oleh guru kamu. Ya. Oke, sedangkan yang B ini sebaliknya anak-anak ya. Ini sebaliknya, ini sepertiga 2x persis seperti tadi. Ya, cuma bentuknya sekarang menurun dia. Menurun begini. Nah, begitu ini. Jadi begitu ya. Langsung saja tulis sama kamu bentuknya seperti ini. Di mana ini adalah asimtutnya. Asimtutnya itu adalah sumbu X. Ya. Kamu tulis di sini ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 ya. Sebisa-bisa mah tuh lihat. Perbedaannya sedikit banget. Tuh. Lalu ini min 1, ini min 2, ini min 3. Ya kan? Ya kamu hubungkan langsung. Tuh gini. Nah udah sampai sini. Ini berapa yang paling tinggi maksimumnya? Ya. Oke. Nah kalau kita sekarang masukkan, sekarang 0. Berarti 0 ditambah 1, sepertiga pangkat 1. Berarti sepertiga. Ya. Sepertiga pangkat 1 ini sepertiga anak-anak. Oh iya, Om terlalu ini ya, terlalu tinggi ininya. Ya nggak apa-apa, nggak seimbang ya antara ini 1, ini sepertiga, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang kalau ininya min 1 anak-anak, min 1 kali 2, ya Om tulis lagi di sini GX-nya itu sama dengan sepertiga 2x plus 1, begitu kan? Nah, kalau misalnya ininya min 1, berarti min 2 tambah 1. Min 1, sepertiga pangkat min 1 itu sama aja dengan 3 min 1 pangkat min 1. Sama dengan 3 pangkat 1, 3. Jadi kalau ininya min 1, ini sama dengan 3. Jadi di sini itu sama dengan 3 anak-anak. Ya udah nggak apa-apa, karena di sini itu tidak seimbang ya skalanya. Skalanya tidak benar, tapi angkanya benar anak-anak ya. Yang penting itu ya, yang penting itunya. Ya, kalau misalkan sekarang ini 1 berapa? Kalian masukkan sini. 2 ditambah 1, 3. 3, sepertiga pangkat 3. Ini 1/27 anak-anak. Nah, ini yang bersamaan dengan 1 ini 1/27. Udah nggak apa-apa, yang penting angkanya di sini benar ya. Cuma memang ini bentuknya harus di kertas yang agak besar ya. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari Om. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sekali lagi kalau kalian sekarang disuruh menggambar grafik, lihat dulu sekarang basisnya.
Kalau basisnya positif seperti ini, lebih besar daripada 1, otomatis bentuknya monoton naik, anak-anak. Kalian langsung tentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau misalnya sekarang antara 0 dan 1, ya, pecahan, maksudnya pecahan, itu berarti menurun, ya, monoton turun, ya, seperti ini, ya. Monoton turun, begitu. Nah, kalian tinggal masukkan aja angkanya ke situ, ya, dengan menggunakan milimeter block, ya, kertas. Insya Allah ya skalanya akan bagus, nanti grafiknya juga akan terlihat bagus. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari Om tentang soal-soal mandiri ini yang cukup bagus menurut Om ya. Selamat belajar, pelajarilah ya video dari Om ini ya, dan juga dalam hal ini kalian harus latihan ya. Kalian kerjakan itu soal-soal yang sudah dibahas oleh Om lagi dan lalu samakan jawabannya ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.